Sahabat media semuanya, hari ini hadir di tempat kediaman Sualam. Jadi luar biasa sekali ya. Sebelum kita mulai live ini, kami semua sudah sempat makan-makan, bercerita, saling berbagi, saling sharing mengenai tahun 2025. Jadi 2025 ini jatuh di tahun ulat kayu yang memang ada unsur apinya. Berarti di tahun 2025 ini memang banyak sekali kendala maupun hambatan maupun gangguan yang harus kita lewati prosesnya. Salah satu masalah sisi ekonomi. Ekonomi untuk tahun 2025 ini 7 ke atas baru ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bulan 7 berarti Juli ke atas ya, 2025 baru ada sisi perubahan ekonomi yang lebih baik. Tapi secara keseluruhan kehidupan kita di dunia ini tahun ini hanya proses waktu. 2025 ini proses waktu yang memang kita harus ikutin. Nah, untuk sisi tahun 2025 jatuh di ulat kayu yang ada unsur api, ada beberapa siu kategori nama hewan yang memang ada unsur ciong. Ciong itu berarti ada kesialan. Nah, kesialan ini bukan berarti kita tidak bisa mengalami kemajuan ataupun dalam sisi karir maupun perusahaan maupun apapun yang kita kerjakan, tapi lebih ke masalah kesehatan sama pola hidup kita. Jadi yang ciong tahun 2025 ini sebenarnya ada 7 ya. Salah satu ular, kedua kambing, ketiga ayam, keempat babi, kelima kerbau, keenam kelinci, dan ketujuh itu macan. Nah, untuk ciong ini memang saran Sualam di tahun 2025 ini ada 2 yang harus kita lakoni. Kesatu, banyak berbuat amal, melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti kalau kita memang ada rezeki lebih, kita berbagi ke anak yatim piatu, ke panti-panti jompo maupun ke gelandangan pengemis yang ada di jalan-jalan. Itu kesatu perbuatan yang harus kita lakukan untuk 2025 nih. Kedua, yang paling penting itu ibadah. Ibadah ini sangat membantu kita membangun nilai iman dan batin kita, supaya kita ke depan dalam menjalankan apapun semuanya akan terarah, semuanya akan berjalan sesuai dengan nilai agama yang kita anut. Jadi harapan Sualam 2 ini di tahun 2025 ini kita jalani. Terus dari sisi siu ini, ciong ini, 2 unsur yang tadi Su sebutkan, banyak berbuat kebaikan, memberi makan, memberikan makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu yang paling penting kita jalani. Kedua, ibadah. Jadi 2 unsur ini kita jalani. Mudah-mudahan di 2025 ini semua proses ciong ini bisa kita lewatin. Dan yang paling penting 2025 ini Sualam pengen prediksi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat Sualam semuanya. Prediksi ini hanya prediksi, kita hanya mengambil sisi baiknya saja, dan semoga sisi baiknya itu bisa memberikan kita menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, dan bisa tetap menjaga lingkungan di sekitar kita supaya lebih aman, lebih baik, dan lebih terkendali. Jadi 2025 ini kondisi kondisi alam yang kurang bagus, yaitu bumi ya. Bumi berarti gempa bumi, air bah, banjir itu masih tetap berlanjut di 2025 ini. Kedua, kapal laut. Jadi kapal laut ini juga ada kendala di 2025 ini. Ketiga, pesawat. Jadi untuk daerah-daerah yang harus kita perhatikan untuk Sumatera Selatan yaitu Bengkulu sama Lampung. Dan untuk Jawa, Jawa Timur, Surabaya,
Jakarta, dan Sumatera Barat. Jadi daerah-daerah yang tadi Su sebutkan itu, ya mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang Su prediksi tadi, dan semoga bangsa kita yang sangat kita cinta ini bisa menjadi lebih besar lagi ke depan, dan Indonesia bisa membangun kepulauan maupun ekonomi maupun kependudukannya semua bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling penting 2025 untuk Palembang, untuk Sumatera Selatan, untuk Palembang itu hal yang sangat menunjang sekali itu untuk kemajuan Palembang sama Sumatera Selatan ini, yaitu karet, sawit, sama batubara. Nah itu 3 unsur bumi ini yang sangat mendatangkan nilai positif untuk Sumatera Selatan, untuk Palembang. Nah makanya inilah yang nanti akan membangun semua nilai-nilai positif untuk kita, dan supaya bisa menjadi satu patokan bahwa Palembang tuh di 2025 akan terus tetap berkembang, tetap maju baik dalam sisi ekonomi maupun dalam sisi kependudukan. Itu yang membuat kita bisa lebih baik lagi. Dan yang satu lagi yang tidak kalah penting, di dunia ini pengaruh alam semesta itu sangat besar sekali. Jadi banyak penyakit-penyakit baru yang akan timbul. Nah itu dipengaruhi oleh virus dan bakteri. Nah harapan Sualam ke depan kita harus tetap menjaga pola makan, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu salah satu dengan olahraga. Kedua, membangun pola makan yang sehat, membentuk pola makan yang sehat, dan tetap menjaga pola makan yang baik, yang sehat juga, supaya badan kita bisa selalu sehat. Karena di 2025 ini cuaca sangat kurang bagus, dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah ini Sualam meminta untuk sahabat-sahabat Sualam semuanya tetap jaga pola makan, jaga kesehatan dengan berolahraga, dan lakukan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak-banyaklah menanam kebaikan, karena itu akan membentuk diri kita bisa lebih baik lagi ke depan. Dan yang tidak kalah penting, ibadah. Ibadah inilah yang akan membuat iman kita lebih kuat. Karena di tahun 2025 ini banyak sekali gejolak dari komunikasi yang Sualam nilai mungkin akan berlebihan dan akan berdampak dengan manusia itu sendiri. Salah satu seperti saat ini akan terjadi komunikasi-komunikasi yang saling menjatuhkan, memfitnah. Nah itu kita hindari. Karena kenapa? Itu akan mendatangkan masalah buat kita. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat Sualam semuanya, hindari komunikasi-komunikasi yang tidak penting. Komunikasi yang sifatnya merusak. Nah itu akan membangun satu masalah baru untuk kita ke depan. Jadi pesan Sualam untuk teman-teman dan sahabat-sahabat Sualam semuanya, tetap jaga komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, supaya apa? Kita bisa mendapatkan nilai kebaikan. Salah satu baik tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Ketika kita membangun komunikasi yang bagus, itu akan membuat nilai kita lebih baik lagi. Dan kita akan selalu disayang, selalu dicintai, dan selalu dijadikan teman untuk situasi apapun. Jadi jaga komunikasi, supaya komunikasi kita selalu dinilai orang positif, selalu dihargai orang, dan selalu disenangi orang. Itu aja. Dan untuk 2025 ini pesan Sualam, pengaruh alam semesta sangat besar sekali, yaitu banyak adanya virus dan bakteri. Jadi Sualam pesan jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap berolahraga, tetap lakukan nilai-nilai kemanusiaan, berbuat kebaikan, memberikan makan kepada
orang-orang yang tidak mampu itu adalah salah satu jalan yang membuat kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Terus ibadah jangan tinggal, karena ibadah adalah tiang iman kita untuk membentuk iman, kepribadian kita, karakteristik kita, etika kita yang akan jauh lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan tahun 2025 ini jatuh pada ular kayu yang ada unsur apinya. Semoga selalu mendatangkan berkat kebaikan, kebahagiaan, dan penuh sukacita buat kita semua. So, Amin. kan katanya tadi ada 7 sio yang ciong. Ya, Nah, kalau sio yang bersinar hoki di tahun 2025 apa tuh? kuda, tikus. Naga ada? Kuda, tikus, naga ini dia naga langit. Oh, naga langit ya. Naga langit, jadi kuda, tikus, dia unsur bumi. Kuda, tikus itu unsur bumi, berarti hewan ini hidupnya di bumi. Sedangkan naga ini naga langit. Naga langit ini berarti anak-anak muda itu lebih potensi, lebih maju yang ada unsur naganya. Oh, naganya kan? Ya, tapi tahun ini yang bersinar kuda sama tikus. Kuda sama tikus kan? Itu bersinar di tahun 2025. Nah, untuk yang lain-lain ini hanya prediksi sio. Tapi yang paling penting, segala sesuatu apapun kita sebagai manusia hidup di dunia ini, kesatu harus bekerja keras. Kedua, selalu melakukan kebaikan. Ketiga, ibadah. 3 nilai ini yang akan membuat kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi ke depan. Dan kesuksesan itu ketika 3 ini ada di diri kita, kesuksesan akan selalu datang ke kita. Terus tuh dari bulan 1 sampai bulan pertengahan katanya ekonomi sulit berkembang itu. Ekonomi bukan sulit berkembang karena proses peralihan. Peralihan. Karena peralihan ini, proses peralihan ini ke satu, setiap tahun kita mengalami satu proses peralihan namanya. Nah, proses peralihan inilah yang kadang-kadang membuat sisi ekonomi kita tertunda untuk meningkat. Tapi untuk jauh lebih bagus lagi bulan 7 ke atas. Bulan 7 ke atas juga. Ya, bulan 7 ke atas, nah itu ekonomi kita bisa lebih berubah. Lebih berubah. Ya. Ada nanya? Untuk ekonomi yang kemungkinan berkembang di 2025 terutama bulan Juni ke atas itu di bidang apa? Selain yang 3 Properti itu bisa akan jauh lebih bagus karena masyarakat kita Indonesia ini kalau sisi dilihat masih 70% sisi ekonominya kurang baik. Salah satu perumahannya. Nah, makanya penduduk kita di Indonesia ini 70% itu belum punya rumah. Dan harapan Sualam dengan kehadiran berbagai properti baik RS, FRS itu semua akan mendatangkan nilai lebih untuk masyarakat Indonesia. Dan itulah yang membuat properti kita di tahun 2025 bisa lebih baik. Oh, bagus ya. Untuk bidang teknologi digital dan e-commerce itu gimana ke depan? Teknologi digital sama e-commerce semua akan mengalami perubahan. Dan perubahan itulah yang harus kita ikuti terus. Karena itu akan mendatangkan nilai lebih buat Indonesia dan buat kita. Terkait yang virus tadi, apakah itu akan mewabah seperti COVID atau seperti apa? Prediksi Sualam untuk 2025 ini virus dan bakteri itu dia sifatnya menyiksa tapi tidak membunuh. Dan itu mempengaruhi sisi kesehatan kita. Nah, di sana kita harus jaga. Karena pola makan yang tidak baik itu dipengaruhi oleh alam semesta yang cuacanya juga tidak baik. Nah, itulah yang mempengaruhi kesehatan kita. Jadi jaga pola makan, tetap berolahraga. Berarti ini akan berkembang ekonomi dari sisi makro ya? Iya, makro. Makro ini, mikro juga, mikro kalau dalam sisi seperti yang kita jalankan sehari-hari ini, mikro ini mengalami kesulitan karena salah satu ya, karena saat ini fasilitas maupun pelayanan dari pemerintah itu belum begitu maksimal. Tapi ke depan harapan Sualam dengan
peralihan pemerintah ini, mudah-mudahan rakyat Indonesia mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi untuk nilai kemajuan rakyat Indonesia. Untuk aman sendiri, selain dari yang miskomunikasi dan komunikasi yang tidak sejalan satu arah, itu akan ada faktor lain nggak yang menyebabkan keamanan Indonesia seperti apa ke depan? Salah satu kita yang paling penting itu perhatian dari pemerintah ya, itu yang paling penting. Perhatian dari pemerintah, care dari pemerintah. Ketika pemerintah tuh bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya, saya kira negara kita akan menjadi negara yang paling aman. Karena makannya diperhatikan, kelayakan kehidupannya diperhatikan oleh pemerintah, terus berkecukupan, sandang, pangan, papan, itu semua diperhatikan pemerintah. Aku yakin negara kita ini akan menjadi negara yang aman dan sejahtera. Oke, Su. Terima kasih. Ya.